Ya, kali ini kita kedatangan narasumber dari beliau dari Media Metropolis, owner, dan pernah beliau juga aktif di PWI ya, Persatuan Wartawan Indonesia. Kali ini kita temanya membahas tentang sosial media, tentang pers ya. Selamat pagi, Bung Malvin. Pagi, Bung Indra. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bung Malvin. Bincang-bincang Bung Malvin tentang media saat ini. Menurut Bung Malvin, bagaimana perkembangan media saat ini di era global yang semakin maju? Alhamdulillah, seiring berkembangnya media digital saat ini, yang mana kalau dulu tuh kita mengedepankan media cetak, baik berupa koran, tabloid maupun majalah. Cuman seiring perkembangan waktu 4.0 bahkan sekarang sudah 5.0, maka kita masyarakat sangat praktis untuk mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya membangun. Yang mana sekarang sudah banyak media online maupun media sosial, dalam hal ini YouTube, Instagram maupun Facebook. Nah, kita berharap juga seiring dengan berkembangnya media pada saat ini, kita walaupun bagaimanapun juga kita harus mengedepankan, ketika kita melakukan tupoksi jurnalis, harus mengedepankan check and balance. Artinya kita berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99, dan kita tetap mengedepankan kode etik jurnalis dalam kondisi itu, Bung Indra. Biar beritanya berimbang, objektif dan benar. Karena ketika kita melakukan wawancara interview, kita masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Nah, artinya pemberitaan itu biar untuk menjadikan sanksi publik benar-benar berimbang, tidak berat sebelah. Itu. Nih Bung Malvin, kalau kita lihat saat ini banyaknya bermunculan media-media online ya. Bagaimana media online memberitakan suatu pemberitaan. Dalam hal ini Bung Malvin, kalau di era Bung Malvin dahulu, syarat-syarat untuk penulisan berita itu apa aja sih Bung Malvin? Iya, itu tadi kita itu ada panduannya. Karena undang-undang media ini lex spesialis. Kita berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Nah, dan di situ juga kita ada kode etik jurnalis. Nah, artinya kita sebagai penyaji pemberitaan itu kita kemas sedemikian rupa biar untuk jadi konsumsi publiknya, yang mana juga peranan media juga sebagai edukasi dalam hal ini, Bung Indra. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang dunia jurnalis, sehingga masyarakat sampai ke masyarakatnya benar-benar ada manfaat. Jadi kita tidak mendiskriminasikan, kita tidak menuding. Jadi lebih kita mengedepankan kode etik tadi. Artinya apapun itu temanya, apapun yang kita angkat, pemberitaan kita benar harus sesuai check and balance, biar berimbang, tidak ada yang dirugikan dalam hal ini kan. Itu Bung Indra. Kalau untuk ini Bung Malvin, harapan Bung Malvin sendiri terhadap teman-teman jurnalis untuk mengedepankan pemberitaan yang aktual, update, dan lebih transparan, gimana kira-kira harapan Bung Malvin sendiri? Harapan ke depan agar kira-kira teman-teman yang bergerak di jurnalistik, dalam hal ini wartawan maupun wartawati, mereka di samping investigasi maupun mereka langsung turun ke lapangan, itu tadi harapan saya harus mendapatkan kode etik jurnalis tadi. Iya, yang mana kita masih mengedepankan asas praduga tak bersalah, walaupun itu sifatnya temuan. Oh, sifatnya temuan. Iya. Jadi yang namanya benar atau salah itu kan nanti dibuktikan di pengadilan. Nah, kita sebagai jurnalis, kita hanya sebatas pemberitaan. Pemberitaan. Iya. Mungkin tanpa jurnalis
mungkin masyarakat tidak tahu dan informasi-informasi yang disuguhkan oleh jurnalis ya. Iya. Kalau zaman dulu tuh Bung Malvin disebutnya angkasawati ya Bung Malvin. Wartawan-wartawati. Wartawan-wartawati ya. Iya. Nah, waktu itu di zaman itu masih radio RRI nggak salah ya. Ya. RRI ya. Jadi media itu di samping media cetak, pada saat itu kan online belum ada. Dia larinya ke TV sama radio. Oh, radio. Maka dengan perkembangan zaman yang media begitu pesat saat ini, artinya semua perusahaan-perusahaan media itu bersaing untuk menyajikan berita yang update, yang untuk edukasi tadi, sifatnya mendidik dan membangun gitu kan. Kritik juga kita sebagai insan jurnalis, kritik membangun gitu Bung Indra. Tapi ini kadang tuh ini Bung Malvin ya, ada rasa prihatin kadang dengan teman-teman kita media. Ya. Tugas mereka sangat berat. Ya. Tapi sebagian kadang kita lihat cross check teman-teman jurnalis ini tidak mempunyai ibaratnya pendapatan yang memang maksimal untuk membangun perekonomian dia sendiri kan. Iya. Nah, tanpa kadang-kadang tanpa digaji, tanpa diberi imbalan, mereka tetap mau bergerak. Gimana Bung Malvin menyikapi supaya kesejahteraan wartawan itu sendiri bisa terjamin lah dan bisa didengar oleh pemerintah gitu. Terkait masalah dalam hal ini gaji gitu Bung ya. Iya. Di setiap perusahaan manajemen media itu kan beda-beda. Ada yang sistemnya bagi hasil. Nah, seandainya kita dapat iklan atau berita berbayar, itu ada persentase antara pihak perusahaan sama rekan wartawan. Nah, ini sebenarnya masih problem sih. Sebenarnya persoalan ini pemerintah harus hadir gitu kan, menyikapi fenomena yang saat ini sedang terjadi khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini kan. Memang kita tidak memungkiri rata-rata kalau teman-teman itu gajinya dari perusahaan-perusahaan itu banyak yang sistem persentase tadi. Padahal kalau memang sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja, minimal mereka tuh harus UMR gitu kan. Nah, cuman ini jadi problem. Nah, makanya diharapkan pemerintah hadir melihat kondisi saat ini kan di jurnalis kita yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini. Jadi kita bikin regulasi gimana gitu kan. Nah, pemerintah hadir dalam hal ini di stakeholder dan OPD-OPD yang terkait gitu kan untuk menyikapi dilema ini kan. Ya karena begini, saya rasa tanpa media ya mungkin masyarakat tidak tahu apakah kegiatan-kegiatan pejabat, gubernur seperti wali kota, bupati dan sebagainya. Mungkin karena dari media masyarakat tahu yang menyebarkan informasi bahwa pejabat ada di sini, pejabat ada kegiatan di sini. Nah, semestinya menurut saya rekan-rekan media ini lebih diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah. Gitu. Nah, itu tadi di setiap pemerintahan daerah, baik itu di pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, bahkan pemerintahan kabupaten, itu mereka biasanya ada standar kerjasama dengan perusahaan media itu sendiri. Tapi di situ kan banyak kriteria-kriterianya, harus ada beberapa persyaratan di situ untuk bisa ke situ. Nah, kadang ini kendala yang di lapangan yang kesannya ribet. Kesannya ribet gitu kan. Ketika kita langsung ketemu sama humas, itu persyaratannya banyak memang, berjubel persyaratannya itu kan. Nah, belum lagi harus terdaftar di Dewan Pers, di mana media itu sudah banyak followernya kalau di online kan. Kalau dicetak masalah opla, minimal harus 1000 opla gitu kan. Jadi dengan kondisi yang saat ini, dengan adanya persyaratan-persyaratan itu, artinya cuma beberapa perusahaan media saja yang bisa mendapatkan, katakanlah sumber anggaran dari APBD.
baik itu dia kerjasama dengan pemerintahan provinsi, pemerintahan kota Madia maupun kabupaten. Nah itu terlalu banyak syarat-syaratnya itu, Bung Indra. Nah, dan juga dibagi nih. Jadi kalau kondisi yang saat ini, artinya ada media yang memang mereka sudah merapat ke salah satu pemerintah dengan yang syarat-syarat tadi yang sudah terpenuhi. Dan sekarang banyak juga media-media yang independen. Ketika mereka tidak mampu untuk dalam arti maksud saya itu menginikan kriteria-kriteria tersebut, media tersebut akhirnya independen kan? Dia tidak menikmati yang sudah dianggarkan oleh pihak Pemprov, Pemkot maupun Pemkap yang dianggarkan untuk media. Nah, artinya mereka bergerak independen gitu kan, dengan syarat-syaratnya. Tapi yang jelas setiap media itu kalau udah ada perusahaan media itu sendiri, udah payung hukumnya udah jelas itu, udah bisa dikatakan produk media kan. Nah, dia kan bisa melalui PT, kalau nggak PT koperasi, serta yayasan. Itu sarannya, Bung Indra. Ini terakhir Bung Malpin. Ya. Himbauan lah atau kepada rekan-rekan pers, bagaimana kita harus tetap semangat di dunia pers kan. Kira apa himbauannya yang disampaikan? Ya, harapan ke depan kiranya profesi jurnalis kan profesi yang sangat mulia. Artinya negara juga bisa merdeka karena kita peranan media. Nah, setiap institusi juga kita adalah mitra kerja, baik itu institusi kepolisian, institusi kejaksaan, maupun pemerintahan itu sendiri. Karena tanpa peranan media, ya mungkin Bung Indra ini juga kan sangat gimana gitu negara ini kan. Di saat kita merdeka aja, yang sampai mengabarkan bahwa Indonesia masih merdeka itu kalau nggak salah di radio yang ada di Aceh gitu kan. Iya. Itu kondisinya mengatakan bahwa Indonesia masih ada pada saat kemerdekaan itu. Artinya peranan media ini sangat penting. Nah, tinggal bagaimana cara kita melaksanakan fungsi tugas profesi kita selaku jurnalis dan selaku wartawan. Itu aja mungkin. Oke, pemirsa, kawan-kawan dan sahabat MTN TV, mungkin itu saja percakapan dan perbincangan kita kali ini bersama Bung Malpin. Terima kasih atas tontonannya. Saya dan Bung Malpin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.